Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Nah, Ibu senang sekali nih kita dapat berkumpul ya di Zoom meeting ini, walaupun kita dilakukannya secara daring, tapi kita tetap berkumpul ya, walaupun kita tidak tatap muka secara luring. Nah, dengan hal ini Ibu mau tahu nih apa nih kegiatan kalian di masa pandemi ini? Kegiatannya di rumah saja, Bu, untuk belajar gitu. Sama Di tentunya rumah ya saja, kita Bu. mengerjakan pekerjaan rumah seperti itu, Bu. Sama, Bu. Hanya belajar ya sama bantu-bantu orang tua ya? Oke. Sebelumnya kalian sudah mengenal satu sama lain? Beberapa sudah, beberapa masih belum. Cuma tahu nama, Bu. Oke, baik. Untuk kita mengenal semua ya, biar kita juga nanti dalam menceritakan permasalahan juga enak, enjoy ya, karena sudah mengenal satu sama lain. Jadi di sini nanti Ibu akan menyuruh kalian untuk menyebutkan nama, terus asal sama warna kesukaan kalian. Nanti nanti satu-satu bergantian gitu. Nanti kalian nunjuk temennya lagi. Apakah dimengerti? Mengerti, Bu. Oke, baik. Oh iya, sebelumnya kalian sudah kenal sama Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah ya kalau sudah kenal semua ya. Oke, kalau gitu Ibu, yaudah, Ibu kenalan dulu deh biar enak gitu. Yaudah, di sini nama Ibu Putri Hayama, Ibu salah satu guru BK di sekolah kalian. Nah, baik, Ibu sudah perkenalkan diri Ibu, Ibu akan nunjuk salah satu di antara kalian untuk menyebutkan nama itu apa, daerah asal kalian sama warna kesukaan kalian. Yang pertama, Pipit. Perkenalkan, nama saya Pipit Yeni, asal saya dari Magetan. Apa lagi, Bu, tadi? Sama warna kesukaan. Warna kesukaan saya hijau. Oke, Pipit bisa nunjuk temannya. Yulanda. Yulanda. Yulanda, mohon maaf. Di Ibu suaranya itu tidak jelas. Bisa diulang lagi? Oke, saya ulangi ya. Oke, perkenalkan, nama saya Yulanda Prapiwi, asalnya dari Nganjuk, warna kesukaan saya merah. Oke. Yulanda bisa nunjuk temannya. Cinta. Baik, perkenalkan nama saya Sinta Luciana, biasa dipanggil Sinta, asal dari Malang. Warna kesukaan yaitu hitam. Atus. Perkenalkan, nama saya Maratus Soliha, saya asalnya dari Lumajang, warna kesukaan saya hitam. Baik, sepertinya nih Rizky ini itu ya jaringannya lagi tidak bagus, makanya dia tidak on cam ya. Nah, baik di sini Ibu, tadi kan kalian sudah perkenalan ya. Nah, nanti Ibu akan nunjuk salah satu di antara kalian. Nah, kalian nanti nyebut nama, terus asal sama warna kesukaan teman kalian. Gimana? Ya, Bu. Oke. Ibu tunjuk ya.
Sinta, tolong sebut nama, asal, dan warna kesukaannya Maratus. Baik, namanya Maratus Soliha, berasal dari Lumajang, warna kesukaannya hitam. Apakah benar, Maratus? Benar, Bu. Oke, jadi di sini Maratus nyebut nama, asal, dan warna kesukaannya Pipit. Pipit, nama lengkapnya ini Pipit Indahyani, asalnya Magetan, warna kesukaannya hijau. Benar, Pipit? Iya, Bu, betul sekali. Oke, betul. Nah, Pipit sekarang coba sebut nama, asal, warna kesukaannya Yulanda. Namanya Yulanda Praptiwi, asalnya Nganjuk, warna kesukaannya merah. Gimana Yulanda, benar atau tidak? Dem aja ya, benar Bu. Oke, sekarang nih Yulanda coba sebutin Sinta, nama, asal, sama warna kesukaan Sinta. Namanya Sinta Luciana, biasa dipanggil Sinta, asalnya Malang, warna kesukaannya hitam. Oke, gimana Sinta? Ya Bu, benar. Baik. Jadi kalian sudah kenal semua ya, udah hafal warna kesukaannya, asalnya, sama nama lengkapnya malah. Bagus sekali. Nah, ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau ngapain? Konseling mau kelompok. Bu. Benar, kita mau konseling kelompok ya. Nah, kalian sudah pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya? Belum. Belum, Bu. Oke. Kalau belum, baik di sini dalam konseling kelompok ini nanti Ibu harapkan kalian itu dapat menjaga rahasia pembicaraan kita hari ini. Hanya kita saja ya yang tahu pembicaraan kita hari ini, orang lain tidak boleh tahu karena ini bersifat rahasia. Terus tentunya juga Ibu berharap kalian tuh tidak meninggalkan konseling kelompok ini secara mendadak ya, secara tiba-tiba. Kalau misalkan emang kalian meninggalkan konseling kelompok ini, kalian bisa memberikan alasan yang jelas, yang baik kepada Ibu, dan tentunya juga kalian harus terbuka dan secara sukarela mengungkapkan apa yang ingin kalian katakan nanti ketika konseling kelompok. Apakah dimengerti? Oke. Oh iya, Ibu juga ingin mengatakan nanti selama konseling kelompok kalian perlu menghargai dan menghormati ya atas pendapat teman kalian gitu. Terus kalian juga harus mendengarkan secara aktif ketika teman kalian bercerita tentang permasalahannya. Iya Bu. Oke. Baik. Ada yang ingin mengatakan? Siapa yang ingin mengatakan terlebih dahulu mengenai permasalahannya? Saya, Bu. Oke, Maratus. Jadi begini, Bu. Kan saya sekolahnya kan daring sekarang, Bu. Jadi semua mata pelajaran itu daring. Saya itu kurang percaya diri, Bu, kalau di depan kelas. Kan kalau daring itu biasanya dinilai dari keaktifan bertanya ketika Zoom, Meet gitu, Bu. Jadi saya sebenarnya sedikit terkendala gitu. Kemudian kan tugasnya bikin video gitu. Saya malu, Bu, kadang mau ngomong di depan kamera itu saya juga sebenarnya malu.
Apalagi kalau tanya di depan kelas atau presentasi itu saya gemetar gitu, Bu. Jadi di sini Maratus ini merasa kurang percaya diri berbicara di depan kelas ya saat presentasi itu ya. Benar, Bu. Oke. Baik, apakah ada yang ingin mengungkapkan lagi permasalahannya? Apakah ada yang sama dengan Atus? Apakah berbeda? Kalau saya sih sama seperti yang dialami oleh Maratus, Bu, yang mana benar memang adanya saya juga memiliki rasa kurang percaya diri gitu kalau misalnya berpendapat, kemudian ataupun membuat video gitu, Bu. Sama halnya yang disampaikan oleh Maratus. Oke, berarti sama ya permasalahan Sinta dengan Maratus di mana kurang percaya diri gitu ya. Oke, apa ada yang ingin mengatakan lagi? Sama, Bu. Kayak teman-teman. Pipit? Saya juga sama, Bu. Sama seperti permasalahan teman-teman juga. Oke, sebagian besar permasalahan kalian ini sama ya, yaitu kurangnya percaya diri ya saat berbicara di depan umum. Seperti itu? Benar, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, benar. Baik, dari permasalahan kalian ini, Ibu ingin memberikan skala nih. Skala 1 sampai 10, di mana angka 1 ini kalian merasa percaya diri, sedangkan angka 10 ini kalian merasa kurang percaya diri. Kalian berada di angka berapa? Kalau saya 7, Bu. Sinta 7. Yolanda berapa? 6. Oke. Yang lain? Saya 7, Bu. Sama ya dengan Saya Sinta. Saya 8, Bu. Pipit angka 8 ya. Ternyata Pipit ini merasa kurang percaya diri banget ya. Oke. Dari permasalahan ini, kalian ini ingin fokus ke permasalahan atau ke solusi? Bedanya apa, Bu? Oke, bedanya itu kalau kalian ingin fokus ke masalah, kita akan terus menggali-gali permasalahan kalian ini sehingga lebih lama dalam menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan kalau solusi ini kita akan berfokus pada solusi saja, di mana kita akan mencari upaya apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi. Kalian ingin yang mana? Solusi aja, Bu. Oke, kalau kalian ingin solusi, Ibu ingin menanya nih, apakah kalian pernah merasakan tidak percaya diri? Nah, maksudnya itu dalam keadaan apa gitu kalian merasa tidak percaya diri? Apakah kalian kurang paham atau bagaimana? Ini, Bu, kalau saya ngerasa nggak percaya diri itu pas jadi misalnya dikasih amanah buat acara formal yang dihadiri banyak orang dan orang-orang penting itu saya nggak percaya diri untuk diri. Oh, karena amanah gitu ya. Oke, yang lain? Kalau saya itu, Bu, ketika saya diminta untuk berpendapat padahal yang saya sebenarnya itu kurang menguasai gitu. Yang lain, Sinta atau Kak Pipit? Kalau saya ketika kayak membuat video gitu, yang mana saya juga masih belum kayak memahami penuh gitu apa yang seharusnya saya tampilkan dan saya buat gitu dalam video itu, Bu. Pipit? Kalau saya mungkin semisal kayak bertanya gitu, Bu.
saya kurang pede ketika bertanya. Walaupun sebenarnya ada di kepala itu pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, tapi ketika mengemukakan itu masih kurang pede. Oke, tadi kan dalam keadaan apa kalian kurang percaya diri. Nah, sekarang Ibu mau nanya sebaliknya nih. Dalam keadaan apa kalian tuh merasa percaya diri? Kalau saya sih, mungkin kalau berpendapat gitu, terkait pendapat ya Bu, kan biasanya itu kan kita yang bicara. Nah, ketika saya percaya diri itu ketika saya berpendapat tapi melalui kayak tulisan chat atau kayak tidak secara langsung gitu Bu. Jadi kayak lebih tidak terlihat gitu bagaimana saya menyampaikannya, seperti itu sih Bu. Yang lain? Kalau saya pas sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kalau saya dalam keadaan siap kis maupun fisik itu saya lebih berani daripada belum. Oke, berarti Yolanda itu harus mempersiapkan diri dulu ya. Oke, Pipit, Maratus? Kalau saya itu Bu, ketika saya sudah paham apa yang ingin saya bicarakan, itu saya percaya diri atau saya tahu apa yang sebenarnya yang benar itu bagaimana, itu saya berani untuk berpendapat gitu. Pipit? Saya sama seperti Sinta, lebih percaya diri kalau mungkin berpendapat lewat mungkin mengetik gitu, jadi nggak langsung verbal gitu. Sama kayak Sinta ya, di mana tadi lebih ke ngetik ya daripada untuk berbicara gitu ya. Oke, dengan terkait permasalahan kalian ini, kalian sebelumnya itu sudah melakukan apa sih agar kalian tuh percaya diri? Kalian sudah melakukan apa sebelumnya? Mungkin ya kayak belajar menyampaikan pendapat antar teman gitu Bu, yang sudah saya pernah lakukan. Oke, yang lain? Ya ini Bu, pas ketika Bu mau tampil atau maju, itu saya mencoba untuk menenangkan diri, relaksasi, misalnya tarik nafas dalam-dalam atau lain sebagainya. Jadi mengontrol diri. Oh iya, dengan satunya emang mengontrol diri gitu ya, agar merasa tenang gitu ya. Oke, Pipit atau Maratus? Kalau saya hampir sama seperti Yolanda Bu. Saya seperti motivasi diri saya seperti kayak, ayo kamu bisa, ini demi apa? Demi kebaikanmu kamu harus berpendapat gini gitu Bu. Oke, berarti sama lebih kayak mengontrol diri gitu ya supaya tenang gitu ketika berbicara ya. Yang Pipit? Benar Bu. Saya sama seperti Maratus Bu. Sama berarti ya, sama kayak Yolanda sama Maratus ya, mengontrol diri ya. Nah, Ibu mau nanya nih, apa sih harapan kalian ini terkait dengan kita melakukan konseling ini? Apa harapan kalian? Harapan saya sih ya, saya bisa mengontrol diri agar saya itu bisa percaya diri gitu Bu. Jadi dengan saya mampu mengontrol diri, kemudian mempersiapkan diri sehingga saya menjadi percaya diri, seperti itu Bu. Jadi Sinta ini ingin lebih mengontrol diri Sinta ya, supaya Sinta itu merasa percaya diri. Baik, yang lain? Saya lebih bisa mengelola diri. Oke, Pipit. Mengelola dirinya itu seperti apa, Pipit? Mengelola diri kalau kita punya keyakinan bahwa
percaya diri itu penting, terus banyak manfaatnya gitu loh. Kalau kamu nggak ada percaya diri, kamu tidak akan mengalami perkembangan. Bagus sekali dengan keyakinannya. Oke, Yolanda, Mama Ratus. Sama sih Bu, saya kayak Sita sama Vivi tadi. Iya Bu, saya juga hampir sama. Oke, berarti sebagian semua, kesimpulannya dari harapan kalian ini, kalian ingin mengontrol diri kalian supaya kalian lebih percaya diri dan kalian juga ingin mengelola kepercayaan diri itu dengan merasa yakin gitu ya. Yakin dengan diri sendiri gitu. Seperti itu. Iya, benar. Ya, Bu. Oke, dengan harapan kalian tadi yang dimana kalian ingin mengontrol diri, mengelola diri kalian, apa sih yang ingin kalian lakukan untuk harapan kalian itu dapat tercapai? Mungkin untuk kedepannya ya saya lebih meningkatkan berlatih gitu Bu, yang mana yang awalnya saya harus memerlukan orang lain gitu. Nah, saya memandirikan untuk berlatih secara pribadi gitu. Jadi kayak saya berbicara di depan cermin gitu. Kemudian dengan begitu kan saya juga dapat melihat bagaimana ekspresi saya gitu. Kemudian komunikasi yang saya berikan gitu seperti apa. Kemudian lebih banyak-banyak untuk mungkin memahami atau membaca gitu Bu, agar saya itu bisa percaya diri gitu, karena pembawaannya kan kita juga perlu pembekalan gitu, seperti itu Bu. Oke, berarti di sini Sinta ini ingin terus berlatih ya, seperti itu. Terus berlatih agar Sinta ini lebih percaya diri gitu dengan berlatih di cermin tadi ya. Oke, Yolanda atau Pipit atau Maratus, apa yang ingin Saya Oke, yang mana dulu nih? Oke, Pipit dulu. intinya sama Bu, saya intinya sama seperti Sinta, kayak memperbanyak berlatih gitu. Kemudian sama memperbanyak literasi juga, sama seperti Sinta. Oke, berarti sama ya dengan berlatih sama yang tadi literasi yang tadi Sinta katakan ya. Oke, Yolanda? Saya ingin lebih menantang diri sih. Kan kalau nggak percaya diri itu karena takut hal-hal yang diperkirakan akan terjadi buruk gitu. Nah, saya mau coba menantang diri saya takut hal yang Yolanda bisa diulang lagi tidak? Soalnya tadi ketika Yolanda berbicara ada kurang jelas. Mungkin karena sinyal kali ya. Ya, saya ulangi Bu ya. Intinya saya coba menantang diri saya sendiri untuk melakukan hal-hal yang saya takutkan, khususnya yang maju di depan umum itu tadi. Oke, berarti ingin menantang diri sendiri ya. Oke, Maratus. Saya seperti Mbak Yolanda dan Mbak Sinta sih Bu, seperti kombinasi gitu Bu. Kalau saya berlatih, membiasakan diri di kelas dalam lingkungan saya dulu gitu Bu, kayak tanya-tanya kalau pas presentasi, berpendapat gitu. Terus juga saya keluar dari zona nyaman saya dengan mengikuti organisasi mungkin gitu Bu. Jadi saya bisa melatih keberanian saya gitu. Baik, bagus sekali ya apa yang kalian ingin lakukan. Kesimpulannya rata-rata tuh kalian ingin berlatih yang dimana ada berlatih dengan cermin, terus juga ingin menantang diri sendiri, dimana kalian ingin mencoba untuk kayak masuk organisasi mungkin ya, lebih menantang untuk berlatih lah percaya diri itu. Baik, kita kan sudah mengetahui ya permasalahan kalian yang kalian ini kurang percaya diri berbicara ya di depan umum, terus juga tujuan kalian, terus
apa yang tadi kalian apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya, terus juga upaya apa yang ingin kalian capai. Nah, Ibu ingin nanya nih sama kalian, hambatan apa yang mungkin akan kalian temui pada tujuan yang tadi kalian ingin capai. Misalkan tadi kan kalian sudah mengatakan ya bahwa kalian ingin mengontrol diri, terus ingin menantang diri kalian dengan masuk organisasi, terus ingin mengelola diri ya supaya kalian tuh yakin bahwa kalian tuh bisa. Mungkin kalau untuk hambatan atau kendalanya itu mungkin terkait waktu gitu Bu, kayak saya menyelaraskannya itu seperti apa gitu kan. Mungkin ketika saya ingin mengendalikan diri, memanajemen diri gitu, saya mungkin ketika udah niat gitu tiba-tiba ada hal yang mana saya menjadi kayak nanti saja. Mungkin kalau pribadi saya sih mungkin terkait dengan waktu sih Bu. Oh, berarti kayak nunda-nunda gitu ya? Iya Bu. Ada yang lain? Pipit mungkin, Maratus atau Yolanda? Kalau saya ini Mbak Yolanda dulu aja, Bu. Siapa duluan? Ya, nah, ayo Yolanda. kurang lebih sama terkait ini sih Bu. Dikhawatirkan ada godaan zona nyaman. Jadi maksudnya saya kan mau menantang diri ya. Nah, tiba-tiba saya udah nyaman dengan suatu kondisi dan akhirnya niat saya itu hilang, itu sih yang jadi hambatan takutnya. Oke, Maratus? Tuh Bu, kalau saya sebenarnya hampir sama Bu. Mungkin hampir sama seperti Mbak Sinta, di kesempatan waktunya gitu Bu untuk latihan gitu. Mungkin saya ingin melatih kepercayaan diri saya, mengontrol diri itu mungkin kesempatannya saya yang belum dapat timingnya gitu Bu. Kalau Pipit? Iya Bu, saya juga sama kayak teman-teman ya, termasuk waktu juga sih Bu. Apalagi juga kan kadang itu kemudian kan jiwanya itu kayak pengen berkembang, tapi raganya itu kayak susah diajak untuk ayo melakukan sekarang gitu. Jadi kayak jiwanya raganya ya stagnan di situ, nggak pengennya berlatih, tapi nyatanya tetap diam aja karena kemudian itu. Oke, bisa Ibu tangkap di mana hambatan kalian ini lebih ke membagi waktu ya. Kalian ini sering kayak menunda-nunda untuk kayak berlatih gitu ya. Iya Bu. Baik, karena kita juga sudah memahami dan mengetahui juga ya apa upaya yang ingin kalian lakukan. Nah, di sini Ibu ingin bertanya terkait skala. Nah, tadi kan di awal Ibu juga sudah bertanya mengenai skala kalian sebelum melakukan konseling, dan Ibu juga ingin bertanya lagi nih setelah melakukan konseling ini. Kalian ini ada di skala berapa? Di mana skala tadi kan skala 1 sampai 10. Di angka 1 ini kalian itu merasa percaya diri, sedangkan di angka 10 ini kalian merasa kurang percaya diri. Kalian ada di angka berapa? Kalau saya di angka 4 Bu. Sama Bu, saya juga. Sama Bu, saya juga. Saya angka 5. Jadi rata-rata ada di angka 4 ya. Alhamdulillah ada kenaikan ya. Kita sudah melakukan konseling ini, kalian sudah ada peningkatan. Nah, kira-kira kapan nih kalian ingin melakukan mengenai rencana kalian itu? Saya akan melakukannya secepat mungkin sih Bu. Untuk berlatihnya
ya setelah selesai konseling ini, namun untuk kayak pemahaman tentang materinya ya ketika saya akan presentasi itu, saya akan lebih giat belajar dan berlatih dalam memahami materi yang akan dibawakan. Seperti itu, Bu. Baik, yang lain apakah sama? Kalau saya ya sama secepatnya, tapi sambil nunggu ada acara formal yang saya maksudkan di awal tadi sih Bu. Gitu. 500, Pipit? Saya secepatnya juga sih Bu, karena juga ini menurut saya perlu segera diatasi gitu Bu. Jadi saya akan mencoba mungkin mulai besok atau lusa gitu Bu, saya akan berlatih. Sekali. Pipit? Ibu, saya juga berencana untuk secepatnya, karena kalau ditunda-tunda terus nanti malah nggak kesampaian. Iya benar, bagus sekali ya kalian sudah mau melakukannya itu secepatnya ya, agar kalian tuh dengan berlatih terus-terusan kalian akan merasa percaya diri. Kalau terus ditunda-tunda kan pasti ya tetap itu aja gitu, tetap merasa kurang percaya diri, merasa ini gitu. Kalau kita berkomitmen untuk dilakukannya secara secepatnya, terus berlatih itu pasti kita akan dengan tidak sengaja pasti kita juga kan memulainya dengan wah udah tenang nih pas presentasi gitu, karena kan udah berlatih gitu. Oke, dari yang kita sudah bicara dari awal hingga akhir nih, ada nggak sih di antara kalian yang ingin menyimpulkan pembicaraan kita hari ini? Mungkin 500. Oke, jadi selama kegiatan kita ini ya Bu ya, saya menangkap bahwasannya beberapa teman saya mengalami masalah itu kurang kepercayaan diri mengenai public speaking. Ternyata juga teman-teman juga sama, dan di sini kita sudah mengupayakan, namun hambatan kita itu di waktu untuk berlatih itu, jadi kita juga sedikit progresnya juga kurang. Kemudian kita berencana untuk mengontrol diri agar lebih bisa berkembang lagi, berlatih gitu Bu. Bagus sekali apa yang sudah dikatakan Maratus. Terima kasih juga ya sudah mau menyimpulkan pertemuan hari ini. Oke, karena waktunya juga sudah habis ya di sini. Di sini Ibu ingin memberi semangat nih sama kalian, dimana kalian tuh harus tetap percaya diri, tetap berlatih, dan harus bisa membagi waktu agar kalian tuh kalau terus berlatih, kalian pastikan akan bisalah mengontrol diri kalian agar kalian tidak merasa cemas atau apa ketika melakukan presentasi gitu. Kan kalau kita sudah berlatih kan pasti kita ya tenang lah, kita udah berlatih atau sudah mempersiapkan, pasti kan ya pas waktu presentasi juga enak aja gitu, enjoy gitu. Oke, Ibu juga mau berterima kasih sudah mau berpartisipasi ya dalam konseling kelompok ini. Walaupun kita dilakukannya secara daring, tapi kalian ini alhamdulillah kalian sudah aktif, sudah mau berpendapat gitu. Nah, ya sudah, Ibu akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama.